Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, kelas 11 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bil amsi kemarin kita telah membahas tentang al-mardud bisababi ta'an firrawi. Hadis mardud yang disebabkan karena adanya cacat pada rawinya. Kita telah membahas sebab-sebabnya ya. Kemudian kita akan melanjutkan pada pertemuan kali ini, yaitu hadis al-maudu'. Ma huwa al-maudu'? Apa itu hadis maudu'? Idza kana sababut ta'ni fir rawi huwal kadzbu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jika suatu hadis itu tertolak atau hadis itu tertolak karena adanya cacat pada rawinya, yaitu cacatnya adalah al-kadzbu, berdusta, ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdusta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa hadisuhu yusamma al-maudu'. Maka hadisnya itu dinamakan hadis maudu'. Yaitu pengertian hadis maudu' adalah ta'rifuhu lughatan. Secara bahasa, hadis maudu' adalah huwa ismun maf'ulun min wada'a asy-syai'a. Jadi hadis maudu' itu secara bahasa diambil dari isim maf'ul, yaitu dari fi'il wada'a asy-syai'a. Itu artinya meletakkan sesuatu. Ai hattahu, yaitu meletakkannya di bawah. Hatta itu artinya meletakkan di bawah. Summiya bidzalika li'inkhitati rutbatihi. Ya. Jadi hadis maudu', kenapa dinamakan hadis maudu'? Itu karena li'inkhitati rutbatihi, karena derajatnya yang rendah atau derajatnya yang paling bawah. Itu adalah pengertian secara bahasa dari hadis al-maudu'. Tsumma nantakil ila istilahan. Itu hadis maudu' secara istilah. Itu adalah huwal kadzbu al-mukhtalaq al-masnu' al-mansub ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis maudu' adalah huwal kadzbul mukhtalaq. Hadis maudu' itu adalah pengertiannya secara istilah huwal kadzbul mukhtalaq, adalah dusta yang dibuat-buat atau direkayasa. Al-masnu' yang dibuat, al-mansub ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang dibuat dan dinisbahkan atau dihubungkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebenarnya adalah hadis maudu' itu adalah bukan hadis ya. Akan tetapi adalah kedustaan yang dibuat-buat oleh orang. Itu adalah pengertian tentang hadis al-maudu' secara istilah. Summa nantakil ila rutbatihi. Ya, yaitu derajatnya. Huwa syarrul ahadits ad-dha'ifah wa aqbahuha. Al-maudu' huwa syarrul ahadits ad-dha'ifah. Hadis maudu' adalah hadis yang sangat jelek dan adalah hadis yang sangat lemah, wa aqbahuha, dan sejelek-jeleknya hadis yang paling lemah. Wa ba'dul ulama ya'tabiruhu qisman mustaqillan. Dan ada sebagian para ulama itu menganggapnya adalah bagian yang lain. Artinya bukan termasuk dari bagian hadis-hadis dhaif. Walaysa naw'an min anwa'il ahadits ad-dhaif. Jadi ada sebagian ulama yang mendefinisikan hadis maudu' itu sendiri dan bukan termasuk dari
definisi hadis-hadis dhaif atau hadis-hadis yang lemah. Summa. Jadi ingat ya bahwa hadis maudhu itu adalah hadis dhaif yang paling jelek. Summa as-salis. Kemudian selanjutnya adalah hukmu riwayatih. Ajma'al ulama'u ala annahu la tahillu riwayatihi li ahadin alimahalahu. Jadi hukum meriwayatkan hadis maudhu itu seperti apa ya hukumnya? Ajma'al ulama ala annahu la tahillu riwayatuhu. Jadi para ulama sepakat bahwasanya meriwayatkan hadis maudhu itu la tahillu, tidak boleh, li ahadin alima halahu fi ayyi ma'na kana illa ma'a bayani wa wad'ahi. Jadi tidak boleh seseorang meriwayatkan hadis maudhu yang telah mengetahui bahwa itu adalah hadis maudhu fi ayyin makna, ya, dengan makna apapun, illa ma'a bayani wad'ihi, kecuali dia itu menerangkan bahwa hadis itu adalah hadis maudhu atau hadis palsu. Jadi yang mau meriwayatkan hadis maudhu itu harus menerangkan kepalsuan hadis tersebut. Li hadis Muslim, ya, darinya adalah yaitu dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man haddatsa anni bi hadisin yura annahu kadzibun fahuwa ahadul kadzibain, ya. Dan barang siapa, ya, yang meriwayatkan hadis dariku, dari Nabi Muhammad SAW, bi hadisin yura annahu kadzibun, dengan hadis yang bahwasanya hadis tersebut adalah hadis atau kedustaan, fahuwa ahadul kadzibain, maka dia adalah salah satu dari dua pendusta. Itu adalah hukum meriwayatkan hadis maudhu, yaitu adalah tidak boleh meriwayatkannya kecuali menerangkan kepalsuan hadis tersebut. Summa ar-rabi' turukul wadda'ina fi siyaghatil hadis, ya. Jadi cara para periwayat hadis maudhu yaitu wadda'in, ya. Periwayat hadis maudhu itu dinamakan wadda'in, artinya yang memalsukan hadis. Fi siyaghatil hadis, ya. Itu cara pemalsu hadis itu menyampaikan hadis maudhu tadi. Yaitu yang pertama caranya adalah imma an yunshi'a al-wadda'u al-kalama min 'indi summa yad'u lahu isnadan wa yarwihi. Yaitu cara yang pertama adalah yaitu para pemalsu hadis itu mengarang sebuah perkataan yang dusta min 'indih, dari dirinya sendiri, summa yad'u lahu isnadan wa yarwi, kemudian dia itu menambahkan sanad, ya, kepada perkataan yang dusta tadi, kemudian baru meriwayatkan kepada yang lainnya. Itu adalah cara yang pertama, ya. Jadi dia itu mengarang perkataannya sendiri. Summa as-tsani wa imma an ya'khudha kalaman li ba'dil hukama aw ghairihim, ya, wa yad'u lahu isnadan, ataupun, ya, dia itu mengambil an ya'khudha kalaman li ba'dil ulama, kalaman li ba'dil ulama, dia mengambil perkataan-perkataan dari sebagian para ahli hikmah, ya, atau para ulama, au ghairuhum, ya, atau yang lainnya, yaitu ulama-ulama besar, wa yad'u lahu isnadan, dan kemudian dia itu menambahkan sanad padanya. Jadi diingat, ya, ada dua cara, yaitu yang pertama dia itu mengarang perkataan
yang dusta tadi itu sendiri, kemudian menambahkan sanad padanya, kemudian meriwayatkannya. Dan cara yang kedua adalah dia itu mengambil salah satu perkataan dari para ulama, ya, kemudian dia menambahkan sanad kepadanya, kemudian dia meriwayatkan kepada yang lain. Itulah dua cara para pemalsu hadis meriwayatkan sebuah hadis. Dan untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini ya. Kemudian pada pertemuan berikutnya kita akan membahas pembahasan yang selanjutnya. Syukron ala husni istima'ikum wa ihtimamikum iyaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.